Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Januari tahun ke-2026. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semua cinta kasih seorang ayah yang turun dari generasi ke generasi. Melalui saluran hati manusia, semua sumber kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa manusia hanyalah seperti aliran kecil dibandingkan dengan lautan yang tak terbatas jika disandingkan dengan kasih Allah yang tak terhingga dan tak pernah habis. Lidah manusia tak dapat mengungkapkannya, pena tak dapat menggambarkannya. Engkau boleh merenungkannya setiap hari dalam hidupmu. Engkau boleh dengan tekun menyelidiki kitab suci untuk memahaminya. Engkau boleh mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang telah diberikan Allah kepadamu dalam usaha untuk memahami kasih dan rahmat Bapa Surgawi. Namun masih tetap ada sesuatu yang tak terbatas melampaui pemahaman kita. Engkau boleh mempelajari kasih itu selama berabad, namun engkau tak akan pernah sepenuhnya memahami panjang dan lebar, kedalaman dan tingginya kasih Allah dalam memberikan anaknya untuk mati bagi dunia. Kekekalan itu sendiri tak akan pernah dapat sepenuhnya mengungkapkannya. Namun, saat kita mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus serta rencana penebusan, tema besar ini akan semakin terbuka bagi pemahaman kita. Ini merupakan pernyataan Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Testimonies for the Church, volume 5, halaman 740. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima pelatihan seperti yang dilakukan Musa di sekolah Kristus, apa yang akan kita pelajari? Menjadi tinggi hati, memiliki pandangan yang terlalu tinggi tentang diri kita sendiri. Tentu saja tidak semakin banyak yang kita pelajari di sekolah ini, semakin kita bertumbuh dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita tidak boleh merasa bahwa kita telah mempelajari segala sesuatu yang layak untuk diketahui. Kita harus menggunakan sebaik mungkin talenta yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga ketika kita diubahkan dari kefanaan ke dalam keabadian, kita tidak meninggalkan apa yang telah kita peroleh, tetapi dapat membawanya bersama kita hingga pada kehidupan yang akan datang. Sepanjang kekekalan yang tiada akhir, Kristus dan karya penebusannya akan menjadi tema utama dalam pembelajaran kita. Pernyataan Ellen G. White dalam manuskrip 36 tahun 1885. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berikut ini merupakan beberapa pertanyaan bagi kita seluruhnya. Pertama, apa sajakah pengalaman kita dalam merasakan kasih Tuhan secara langsung? Apa sajakah cara-cara yang telah kita lakukan sehingga membuat kita mengenal dan mengalami kasih-Nya? Kedua, apa sebenarnya makna dari pernyataan bahwa Yesus datang mengambil rupa seorang hamba yang terdapat di dalam kitab Filipi 2 ayat 7? Bandingkan dengan kitab Roma 8 ayat ketiga. Apakah maknanya satu dengan yang lainnya? Ketiga, tantangan apa sajakah yang dihadapi gereja di daerah kita masing-masing dalam hal menjaga kesatuan, apapun permasalahannya? Mengapa kesediaan untuk rendah hati dan tidak melakukan apapun yang merupakan kepentingan diri sendiri atau kesombongan merupakan langkah awal yang baik untuk mulai menyelesaikan masalah-masalah tersebut dasarkan pada kitab Filipi 2 ayat 3.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.